Pak Presiden bukan tipe orang yang sombong. Posisinya sebagai Menteri Sekretaris Negara telah banyak menuai pasang surut yang telah dilewati bersama sang Presiden Jokowi. 2 periode Jokowi menjadi orang nomor 1 di Indonesia, 2 kali pula ia menjadi tangan kanan Jokowi. Kapabilitas dan sepak terjang yang tak main-main mengantarkan dirinya rela melepaskan suatu jabatan akademis demi kursi di Istana Negara. Lalu, bagaimanakah sosok Pratikno? Pria kelahiran Bojonegoro 13 Februari 1962. Beliau adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Pratikno berasal dari keluarga sederhana. Saking sederhananya, ia tidak mempunyai sepatu untuk digunakan bersekolah. Namun, kendala demikian tak menggugurkan niatnya untuk melanjutkan pendidikannya. Dari 13 orang temannya, hanya Pratikno yang berhasil melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama. Alasan cukup masuk akal jika teman-temannya tidak melanjutkan sekolah karena jarak lokasi sekolah dan rumahnya sejauh 20 km. Akan tetapi, lagi-lagi tidak ada alasan bagi Pratikno untuk tidak mengenyam pendidikan lebih tinggi. Duduk di bangku menengah pertama dengan jarak yang jauh, Pratikno terpaksa hidup jauh dari orang tua. Orang tua Pratikno melepas Pratikno remaja di tempat yang jauh karena sadar pentingnya pendidikan. Dirinya terpaksa mengekos. Jalan yang ditempuh ini pun mendapat dukungan dari orang tuanya. Pasalnya, keduanya adalah guru SD dan berkeinginan Pratikno bisa lebih sukses dari mereka saat dewasa nanti. Hidup sederhana di perantauan. Gaya hidup sederhana ini ia lanjutkan saat duduk di sekolah menengah atas di kota Bojonegoro. Setelah lulus di tahun 1980, ia pun memilih Universitas Gadjah Mada adalah tempat pemberhentian Pratikno selanjutnya. Pratikno sendiri mengakui dirinya masuk dalam kategori anak desa, maka UGM adalah pilihan yang cocok untuk dirinya. Bukan tanpa sebab juga, dulu UGM dijuluki sebagai kampus rakyat sebab dikenal sebagai kampus yang menampung anak-anak cerdas dari seluruh pelosok tanah air. Pilihannya pun jatuh pada jurusan pemerintahan Divisi Vol UGM. Kegigihan dalam akademik dan kecerdasan Pratikno nampak di kampus saat ia menjadi mahasiswa terbaik di jurusan pemerintahan saat memasuki semester 3. Di samping itu, ia punya tekad yang kuat untuk aktif di berbagai forum diskusi maupun mengikuti lomba-lomba dalam riset mahasiswa. Beberapa penghargaan berhasil ia raih dari lomba risetnya. Karya tulisannya juga sempat dipublikasikan di beberapa media terkemuka di Pulau Jawa pada pertengahan tahun 1980. Karirnya di UGM dimulai dengan menjadi pengajar di tahun 1986 usai gelar sarjana ia dapatkan. Pratikno melanjutkan studi pasca sarjananya ke luar negeri. Pasca sarjana di Department of Development Administration University of Birmingham, Inggris selama tahun 1989 dan lulus pada tahun 1991. Gelar magisternya ternyata belum cukup. Suami dari Siti Faridah ini kemudian melanjutkan program doktor di Department of Asian Studies, Flinders University of South Australia tahun 1992 hingga 1996. Sampai pertengahan tahun 2000-an karirnya semakin melambung tinggi. Tahun-tahun ini seperti keberuntungan berpihak pada dirinya. Seperti pada tahun 2003, ia ditunjuk menjadi Direktur Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Hingga tahun 2004, ia juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Visipol UGM. Pada tahun 2008, beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik UGM. Pada tahun yang sama, naik posisi menjadi Dekan Visipol Universitas Gadjah Mada tahun 2008 hingga tahun 2012. Kaya akan gagasan mengantarkan ia pada banyak program baru yang sangat berdampak pada kemajuan Visipol UGM. Antara lain Bring People Back Home, penguatan pusat-pusat studi, dan inisiasi kolaborasi antar Visip seluruh Indonesia. Tak hanya berkutat di dunia akademisi, tepatnya pada tahun 2009, Pratikno terpilih menjadi moderator debat calon presiden serta berhasil masuk pada tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Dengan begitu, tentu ia tidak melupakan karirnya pada bidang akademik. Puncak kesuksesan Pratikno adalah saat ia berhasil menduduki jabatan sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada untuk periode tahun 2012 sampai 2017.
Sayangnya, jabatan prestisius itu harus ia tinggalkan tatkala Pratikno diajak oleh sahabat lamanya Joko Widodo untuk menemaninya bekerja di istana sebagai Menteri Sekretaris Negara. Posisi strategis dan jam terbang politik yang tinggi, Pratikno dilaporkan mempunyai kekayaan 14 miliar rupiah. Berdasarkan laporan KPK, ia memiliki 2 tanah dan bangunan senilai 5,5 miliar. Ketiga aset ini merupakan hasil sendiri yang masing-masing berlokasi di Kabupaten Sleman. Lalu harta bergerak berupa kendaraan senilai 725 juta rupiah. Besaran nilai ini termasuk Toyota Yaris pabrikan tahun 2010, Toyota Crown tahun 2009, Suzuki Jimny tahun 2020, dan harta bergerak lainnya senilai 332 juta rupiah, surat berharga senilai 400 juta rupiah. Kas dan setara kas senilai 5 miliar dan harta lainnya senilai 281 juta rupiah. Presiden Jokowi tetap mempertahankan Pratikno sebagai anggota Kabinet Kerja 2014-2019 yang berkantor di Istana Kepresidenan. Ia kembali diajak untuk membantu Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Posisinya sebagai tangan kanan Jokowi juga tak lepas dari berbagai kontroversi. Dilansir dari Tempo, dirinya diduga terlibat dalam memuluskan keputusan Mahkamah Konstitusi dan ikut melobi para hakim konstitusi dalam mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum terkait syarat calon presiden dan wakil presiden. Hal ini pun menuai sorotan karena Gibran Rakabuming tidak memenuhi syarat usia berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Tak sampai di situ, pergerakannya juga menyasar partai-partai agar menerima dan menyambut Gibran Rakabuming untuk menjadi wakil pasangan presiden dari Prabowo Subianto. Bapak Menteri ini juga diduga mendirikan yayasan untuk menampung uang CSR atau Corporate Social Responsibility. Situs resmi yayasan itu menyebutkan bahwa mereka berkolega dengan sejumlah badan usaha milik negara, perusahaan swasta besar, kampus dan lembaga pemerintahan. Pun, kementerian yang dipimpin Pratikno saat ini, Sekretariat Negara, salah satunya. Pratikno membuka keran donasi dari swasta dan BUMN untuk kampus. Diduga, sejumlah uang ditampung di Yayasan Pijar, lalu disalurkan untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan melalui Syafiq, Pusat Kajian Ekonomi Syariah di bawah naungan UNU. Adapun peran Pratikno di Syafiq menurut 2 perintis UNU Yogyakarta sangat sentral. Pratikno ikut memantau jalannya kas keluar dan masuknya uang di lembaga itu. Sebelumnya di tahun 2019, Pratikno pernah menuai sorotan. Kontroversi ini terkait dengan pencalonan Usman Sabtaodang atau akrab disapa Oso. Polemik ini berawal ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengurus partai tidak boleh menjadi calon anggota DPD. Komisi Pemilihan Umum menambahkan syarat mundurnya pengurus partai politik yang akan maju sebagai calon anggota DPD serta mekanisme penyerahan surat pengunduran diri. Oso pada daerah pemilihan Kalimantan Barat pun diminta mematuhi aturan itu. Namun, dirinya tak menyerahkan surat pengunduran diri. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan Oso. MA pun memutuskan pemilu 2019 bisa diikuti calon anggota DPD yang juga pengurus parpol. Sedangkan putusan PT UN Jakarta memerintahkan KPU memasukkan nama Oso sebagai calon DPD pada pemilu 2019 dan membatalkan surat keputusan DCT KPU sebelumnya. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Pratikno. Menteri Sekretaris Negara ini mengirim surat ke KPU atas tanggapannya mengenai keputusan PT UN. Ia membantah tuduhan telah melakukan intervensi pada KPU dan tetap menghormati independensi dari KPU.